Assalamualaikum sahabat diaris Sobat 7. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kami. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan tinggalin komentar di kolom bawah. Yuk mari kita simak videonya. Mata Asmi memberat, bagian bawah matanya menghitam. Semenjak di Bandung tidurnya jauh berkurang. 3-4 jam amat cukup baginya. Matanya masih menatap serius layar. Kopi di cangkir sudah menyisakan ampasnya saja. Puntung rokok juga sudah memenuhi asbak. Sesekali matanya memandangi langit gelap. Sembari menghempas asap rokok yang entah sudah berapa batang yang ia hisap malam ini. Mas, makan dulu ya. Loh, sayang sudah selesai kuliahnya. Sudah. Baru selesai Zoom-nya Mas. Bajunya Mira sudah tak potong polanya, besok subuh tak lanjut lagi jahitnya. Asmi mengangguk mendengar penuturan Zahra. Zahra sendiri sudah meminta izin Asmi untuk menjahit baju milik Mira. Terlebih Mira sudah mentransfer uang 3 juta rupiah sebagai DP. Padahal Zahra bahkan menolak uang Mira. Namun karena paksaan Mira, mau tak mau Zahra menerimanya. Asmi sendiri awalnya tak memperbolehkan Zahra menjahit baju jika tujuannya uang. Tapi karena Mira yang meminta, Asmi mau tak mau memperbolehkannya. Zahra membawa 2 piring nasi goreng panas yang bahkan dari pintu saja sudah tercium bau harumnya. Kini aroma nasi goreng pedas itu memenuhi area balkon. Harum semerbak nasi goreng mengganti aroma rokok Asmi. Wah, nasi goreng, sayangku masak. Asmi menatap nasi goreng lengkap dengan telur dadar besar dan potongan kubis mentah sebagai pendampingnya. Kok nggak beli aja? Ya nggak apa-apa mas, kangen masak aja, lagian keburu lapar kalau pesan online. Asmi tahu sebenarnya Zahra hanya beralasan. Bulan ini dia hanya mampu memberikan uang 2 juta rupiah kepada istrinya. Jelas Zahra harus bekerja keras memutar uang itu. Asmi sendiri hanya tersisa 1 juta rupiah di rekening. Uang 30 juta rupiah yang tadinya menjadi cadangan. Lenyap seketika saat Fadil kembali melaporkan kenaikan harga bahan baku. Maaf ya sayang. Andai mas punya uang, kamu nggak perlu repot-repot begini. Pandangan Asmi menerawang. Lelaki mana yang tidak sakit hati melihat istrinya pusing memutar otak demi cukupnya logistik. Jelas sebagai lelaki, ia merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Enggak kok mas, Zahra memang lagi pengen masak. Senyum Zahra terulas tulus pada suaminya. Kamu nggak usah nutupin begitu Ning Ayu. Biasanya kamu laundry, kamu sekarang cuci sendiri. Biasanya kamu beli makanan jadi, sekarang kamu pagi-pagi bingung masak. Nelangsa rasanya Ning. Lihat kamu nggak berhenti beresin rumah, nyiapin masak, nyuci. Aku sendiri nggak bisa bantu apa-apa. Maafin mas. Air mata itu menetes di ujung matanya. Mas, jangan begitu. Aku ini istrimu mas. Jangan berpikiran aneh-aneh. Suara Zahra terisak. Tak tahan melihat suaminya begitu merasa bersalah. Sebagai lelaki aku merasa tidak berguna Ning. Melihatmu susah begini rasanya aku berdosa.
Kamu harusnya berhak mendapat lelaki yang lebih baik dari aku. Kamu harusnya bisa mendapat lelaki yang lebih mapan. Sayang kamu kurang beruntung, Ning. Kamu cuma dapat lelaki ampas macam aku." Mata Asmi menerawang langit malam. Zahra menggeser kursinya, mendekatkan diri pada Asmi. Digenggamnya lelakinya itu dengan penuh kasih. Dari genggamannya saja jelas Asmi tahu betapa tulus rasa istrinya itu. Tapi kini, dia hanya merasa tak pantas menerima ketulusan dan cinta Zahra. "Mas, justru aku yang beruntung mendapat lelaki yang penuh tanggung jawab sama aku, Mas." Zahra menciumi tangan suaminya itu, dibawanya genggamannya itu di depan dadanya. Tidak semua laki-laki punya prinsip seperti Mas, yang ingin membahagiakan istrinya dan merasa bersalah ketika tak bisa mencukupi istrinya. Aku beruntung memiliki Mas di hidupku. Asmi mendesah kasar, sembari menyesap dalam rokoknya kembali. Tidak ada Zahra, tidak ada lelaki yang tidak ingin membahagiakan istrinya, tidak ada. Hanya lelaki bodoh saja yang berpikiran seperti itu. Atau mungkin hanya wanita yang tak peka saja yang tak bisa membaca hati suaminya. Kembali Asmi menyesap dalam rokoknya. Tidak ada lelaki yang mau tampak lemah di depan istrinya, Zahra. Tidak ada lelaki yang tidak ingin menjadikan ratu istrinya. Kalau bisa semua keringat lelaki itu bisa dijadikan uang semua agar tak perlu sedih melihat kesusahan istrinya. Suara Asmi tertahan sejenak. Kepulan asap memenuhi wajahnya yang sendu. Hanya saja tak semua lelaki bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan Zahra. Juga tidak semua wanita mau membaca dalam-dalam hati suaminya. Jika saling memahami dan saling terbuka, maka rasa cinta itu jelas terlihat. Namun jika tak terbuka dari awal, maka yang dilihat hanya emosi. Emosi karena tak mau terlihat lemah, tak mau disepelekan. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya Zahra saat kita menjadi orang yang tak berguna. Sakit, sakit sekali. Mata Asmi menatap kosong. Zahra memeluk erat raga suaminya. "Mas, apa Zahra pernah menuntut Mas Asmi? Apa aku sepenuntut itu? Mas?" Zahra berkaca-kaca. "Tidak, sayang." Asmi menciumi kening Zahra yang berpeluh. "Kenapa Mas berpikir begitu? Zahra yang dosa Mas." Zahra menangis tergugu. "Ternyata aku tidak bisa. Aku tak bisa tak berdaya Zahra. Perasaan ini benar-benar menyiksaku. Melihat kamu kekurangan, kesusahan. Melihat kamu membuatkan baju untuk temanmu. Dulu rasanya mentransfermu berpuluh juta itu mudah. Sekarang, kau sendiri harus bekerja keras demi menanggung kehidupanku." "Ah, lelaki macam apa aku ini hanya ampas." Asmi tertawa terbahak sambil menahan matanya yang berkaca-kaca. "Maas, sampun, sudah." Zahra memeluk kembali raga suaminya. Diciumi pipi yang basah itu. Dipeluknya dalam-dalam. "Mas, aku ini bagian sampeyan. Jangan Mas merasa beban. Sudah, abis ini makan lalu istirahat ya." Asmi tidak menjawab. Zahra meraih air putih hangat yang ia siapkan. Diminumkannya pada Asmi, berharap emosi pria itu mereda. "Aku suapin aja." Asmi mengangguk, tak mau menolak. Perlahan ia mengunyah makanan yang disuapkan Zahra. "Pedas. Lumayan. Tapi enak Ning." Zahra tersenyum. "Lama-lama aku nggak bisa makan di luar Ning. Aku kalau nggak makan masakanmu sekarang kayak ada yang kurang. Untung suamiku nerimaan. Lah aku masak cuma bisa nasi goreng sama mie kuah." Zahra mengulas senyum. "Lah dikasih duit segitu bisa dimasakkan tiap hari kan ya sudah sebaik-baiknya istri Ning." "Mulai lagi. Uang itu lo masih cukup. Sisa uang bulan kemarin lo masih 5 juta Mas, itu kan juga dari Mas Asmi." "Ayo makan lagi." Zahra kembali menyuapi Asmi. "Lama-lama aku jadi anakmu Ning." "Lah iya,
Makan disuapin, tidur minta dipeluk, baju disiapin, mandi yang nggak dimandiin Ning. Mulai, udah Ning, ganti aku yang suapin kamu. Nggak, aku makan sendiri aja. Lah kenapa? Aku juga pengen mesra sama istriku. Mas kalau nyuapin besar-besar mulutku nggak cukup. Yang biasanya itu juga, cukup, mata Asmi mengerling nakal. Jelas yang bukan-bukan kali ini maksudnya. Uhuk, Zahra tersedak mendengar kalimat Asmi. Minum Ning, minum, astagfirullah Mas. Apa sih Ning, maksudnya sendok Ning? Biasanya aku suapin besar-besar juga cukup. Mas ini mesti, aku jadi nggak bisa makan. Zahra meletakkan sendoknya. Bercanda, sayang. Aku ya pengen bercanda sama istriku meskipun nggak punya uang. Mulai lagi? Nggak, makan sayang. Zahra mulai menikmati makannya. Paketannya udah sampai ke Ikrom. Udah Mas. Tadi dipakai langsung sama Aulia bajuku. Katanya ada insiden kecil makanya langsung pakai bajuku Mas, tapi belum sempat cerita banyak. Mas tadi kirim apa buat Mas Ikrom? Asmi cengengesan, cuma, kopi Ning. Kok pakai senyum-senyum, Zahra mulai curiga. Ah, nggak apa-apa Ning. Seneng aja lihat istri Mas lahap makannya gini. Asmi mencubit pipi Zahra gemas. Ia sendiri sudah senyum-senyum membayangkan apa yang terjadi dengan Ikrom malam ini. Hahaha, kamu pasti berterima kasih padaku Krom, batin Asmi dalam hati. Sementara itu, di kamar Aulia, kegaduhan Aulia dan Ikrom masih berlanjut. Mas kenapa? Anu Dik, anu kenapa? Ikrom menggaruk tengkuknya yang tak gatal sama sekali. Mas, jawab dong. Aulia berdiri tepat di depan Ikrom dengan wajah khawatir. Anu, ini? Ikrom menundukkan pandangan ke bawah, Aulia mengikuti arah pandangan Ikrom. Astagfirullah, Mas. Ikrom menunduk malu. Tak berani menatap Aulia. Wajahnya sudah merah padam. Aulia segera menarik napas. Bagaimanapun Ikrom adalah suami yang halal baginya. Pasti ada yang tak beres dengannya. Meski begitu, Aulia lega ternyata kecurigaannya tak terbukti. Lelakinya juga normal, tak seperti prasangkanya. Mas, maaf, aku palang merah. Ikrom tetap menunduk, tak berani menatap Aulia. Mas Ikrom kenapa? Mas salah makan apa kok sampai begini? Pasti salah makan ini. Aku nggak tahu Dik. Rasanya aku nggak salah makan apa-apa. Apa kena efek kambing? Mas makan sate apa kambing guling ta? Nggak Dik. Aku cuma makan nasi goreng saja tadi. Kalau nasi goreng saja harusnya nggak begini, malah harusnya ngantuk kayak semalam. Aulia bergumam. Coba diingat-ingat lagi Mas. Aku cuma makan nasi goreng sama, cuma kopi saja Dik. Kopi, masa kopi bisa bikin begini, Mas? Aulia mulai gusar. Ia takut suaminya salah makan. Tapi kopi kita habis Mas. Aku belum isi lagi dari dapur. Mas minum kopi di mana? Anu, kopi kiriman Gus Asmi tadi pagi. Ikrom menunjuk sebuah kopi kemasan di dekat dispenser. Gegas Aulia meraih kopi itu. Membaca labelnya dengan saksama yang sontak membuat matanya terbelalak. Astagfirullah Mas. Ya pantesan saja kayak gitu. Ini kopi Arab Mas. Aulia memekik kaget. Lata baca tulisannya menghilangkan capek dan meningkatkan stamina. Aku tadi ngantuk jadi kupikir butuh sesuatu biar staminaku nambah Dik. Aulia menepuk jidatnya kasar. Duh, astagfirullah Mas. Aulia menggelengkan kepalanya tak percaya. Mengapa manusia sepolos dan selugu ini diciptakan dan dipasangkan menjadi suaminya? Mas, stamina itu bukan kebugaran gitu. Ini stamina pria Mas, stamina buat,
Aulia berdehem. Ikrom masih serius menatap Aulia dengan wajah polosnya. Ini kopi Arab buat meningkatkan stamina pria dewasa, stamina buat nganu mas, hubungan suami istri. Kalimat itu akhirnya lolos dari bibir seorang Aulia. Tak pernah terbayangkan olehnya akan menerangkan hal seperti ini pada seorang lelaki dewasa, dan itu suaminya. Ikrom mematung, bingung ia harus bagaimana. Keringatnya sudah memenuhi dahinya, separuh kausnya sudah basah. Aulia sendiri bisa membayangkan bagaimana tersiksanya seorang Ikrom. Maaf ya mas, aku nggak bisa melayani mas. Andai aku nggak palang merah, suara Aulia pelan. Ikrom menenggak salivanya kasar sehingga membuat jakunnya naik turun. Pikirannya sudah melayang entah kemana. Mas mandi dulu saja ya. Aulia mencoba menawarkan solusi. Ikrom mengangguk. Pakai sabun yang banyak ya mas. Aulia menahan tawanya saat mengucap kalimat itu. Tanpa menoleh Ikrom pun masuk ke kamar mandi. Aulia sendiri hanya cekikikan membayangkan suaminya di dalam kamar mandi. 10 menit kemudian Ikrom keluar kamar mandi dengan ekspresi yang tak jauh beda. Hanya lilitan handuk saja yang membalut tubuh basahnya. Sudah mas, Aulia memastikan meski ingin menahan tawa. Ikrom tak menyahut, hanya menunduk saja. Aulia pun ikut memandangi apa yang dipandangi Ikrom, bahkan kini lebih jelas. Astagfirullah, Aulia kembali memekik. Mas tadi sudah nyabun kan? Kok masih begitu? Aulia bertanya-tanya. Sudah dik. Sudah tak sabuni seluruh badan sampai setengah botol. Aku sudah wangikan. Ikrom menjawab dengan polos bak anak SD. Aulia dengan gigi gemertak rasanya ingin mengomeli Ikrom habis-habisan. Maas, piye toh mas, kok seluruh tubuh sabunnya? Lah kan kamu sendiri yang bilang pakai sabun. Aulia menggeleng kasar. Susah kalau punya suami polos dan lurus begini. Aulia memutar keras otaknya sambil menggigit bibir bawahnya. Mas mau diselesaikan di kasur atau di kamar mandi? Aulia setengah menggigit bibir bawahnya saat mengucapkan kalimat yang membabat abis harga dirinya itu. Maksudnya dik, Aulia meraup kasar wajahnya. Kesuwen mas, kelamaan. Aulia segera menarik tangan Ikrom ke kamar mandi. Ia sudah berjanji akan menyelesaikan semua keabsurdan ini. Dasar kopi sialan. Aulia menjerit dalam hati. Kini keduanya sudah dalam kamar mandi. Aulia pun memejamkan mata, seolah merapal doa, sembari mengutuki dirinya sendiri. Ikrom sendiri sudah kalang kabut tak habis pikir dengan istrinya. Bukak mas. Mau ngapain? Wajah Ikrom pucat pasi. Ayo nurut. Bukak mas. Aulia setengah memaksa. Jelas suaranya tertahan. Ikrom sendiri setengah sok melihat apa yang dilakukan istrinya kepadanya. Dik. Ikrom sok setengah mati. Nurut. Aulia hanya satu kata menginstruksi. Aduh. Dik. Ampun. Geli dik. Ampun dik. Enak dik. Enak. Dik. Au.